Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Rohmansyah, NPM 2141406. Saya akan menjelaskan hasil demi skripsi saya yang berjudul Penerapan Algoritma K-Means Clustering untuk menentukan strategi marketing sedemikian Bandung di Rapid Miner. Nah, sebelumnya yang bakal saya bahas kali ini yaitu hanya 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan juga bab 3 metode penelitian. Nah, langsung aja ke bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 pendahuluan ini tuh terdapat yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakangnya itu ya dalam menghadapi persaingan di perguruan tinggi. STIMIK Bandung perlu strategi pemasaran yang efektif. Promosi mahasiswa baru memerlukan biaya biaya besar, sehingga hasilnya pun harus optimal. Nah, penggunaan teknologi seperti data mining dengan algoritma algoritma K-means membantu menentukan strategi promosi yang maksimal dengan mengelompokkan data mahasiswa untuk mengambil keputusan yang diharapkan dapat memaksimalkan hasil promosi sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Eh, STIMIK Bandung sendiri itu merupakan perguruan tinggi swasta yang alhamdulillah sekarang akreditasinya baik sekali, namun em, belum bisa dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta yang lain. Maka dari itu tuh gimana sih agar si strategi marketing ini tuh benar-benar sesuai dengan eh, target si calon mahasiswa baru ini. Kayak gitu. Pendekatan belakang. Kemudian selanjutnya ada identifikasi masalah dan rumus masalah. Nah, untuk identifikasi masalah dari latar belakang tadi eh, ada tiga ada tiga identifikasi masalah. Yang pertama, ya STIMIK Bandung harus bisa menghadapi persaingan gitu dengan perguruan tinggi swasta yang lain, ya buat narik si calon mahasiswa gitu. Nah, biasanya hal ini tuh menciptakan tekanan gitu buat gimana sih ngembangin strategi promosi yang efektif dan juga bisa menarik lebih banyak mahasiswa. Nah, untuk yang kedua, eh, buat ngambil keputusan yang efektif dan menentukan strategi promosi, itu tuh memerlukan data kan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi mahasiswa yang ingin mereka tarik kan. Nah, yang terakhir, STIMIK Bandung juga ingin memiliki kemampuan untuk memprediksi tren di masa depan gitu. Sehingga ya buat nanti ke depannya tuh mereka udah bisa mengatur strategi yang sesuai dengan kebutuhan nanti di masa yang mendatang kayak gitu. Nah, dari identifikasi masalah berikut dari identifikasi masalah tadi terdapatlah rumusan masalah yang dimana yang pertama ya gimana sih sistem anak Bandung bisa ngembangin strategi promosi yang efektif ya buat agar bisa bersaing dengan perguruan tinggi swasta yang lain. Nah, yang kedua juga gimana sih gitu. Sistem Bandung tuh bisa memperoleh data yang lebih mendalam gitu kan untuk potensi mahasiswa yang emang pasar kampus tentang Bandung ini. Nah, dan juga ya gimana sih si data tersebut tuh dapat digunain buat menginformasikan ya strategi promosinya. Nah, dan yang terakhir tuh bagaimana mengoptimalkan strategi promosi STIMIK Bandung itu dengan memanfaatkan algoritma K-means dalam pengelompokan data mahasiswa untuk meningkatkan jumlah pendaftar mahasiswa baru secara efektif dan
efisien. Adapun batasan masalahnya gitu ya. Nah, yang pertama tuh penelitian itu ya hanya berfokus pada strategi promosi yang ada di STEM Urban aja untuk ya menarik mahasiswa baru. Yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini juga fokusnya pada data mahasiswa yang sudah ada di STEM Bandung. Jadi mahasiswa yang memang eh, sudah berkuliah di STEM Bandung, ya, termasuk asal daerahnya dan latar belakang pendidikan mereka. Dan yang terakhir, strategi yang digunakan juga yang tadi kan eh, yang telah disinggung di judul juga, itu strateginya ya menggunakan teknik data mining, terutama clustering dengan algoritma K-means untuk mengambil keputusan terkait strategi promosi kampus. Nah, adapun maksud dan tujuannya gitu kan. Nah, maksud dan tujuannya ya yang pertama kita juga peneliti, eh, tujuannya ya buat membantu STMIK Bandung untuk membangun strategi promosi yang efektif gitu. Dengan memahami pola dan preferensi si calon mahasiswa perguruan tinggi juga dapat merancang promosi yang lebih menarik dan relevan. Nah, selain itu juga buat mengeksplorasi metode pengumpulan data yang mendalam gitu kan, termasuk ya data tentang minat dan preferensi calon mahasiswa. Ya, tujuannya biar eh gampang gitu informasiin strategi promosinya, biar ya memastikan juga gitu kalau misalnya si promosi ini yang dilakuin tuh sesuai nggak sih dengan kebutuhan dan preferensi calon mahasiswa agar tidak salah sasaran. Dan yang terakhir tuh ya mengoptimalkan strategi promosi di istimewa Bandung. Oke. Setelah itu ada juga manfaat penelitian. Nah, di manfaat penelitian ini tuh ada juga tiga tiga sudut pandang lah ya. Untuk manfaat bagi perusahaan gitu ya, atau bagi STMIK Amik Bandungnya. Nah, penelitian ini tuh yang ngasih banyak manfaat lah ya bagi perusahaan mah, ya buat mereka tingkatin strategi pemasaran juga, mungkin bisa ngealokasiin anggarannya tuh ya dengan pintar-pintar gitu kan, jadi nggak yang boros. Dan juga buat optimalkan sumber daya juga dengan data dan analisis yang udah dijelaskan di penelitian ini tuh ya perguruan tinggi ini tuh dapat mengambil keputusan yang strategis gitu, yang efisien, dan juga eh, mengurangi pemborosan gitu kan. Nah, kemudian ada juga untuk aspek untuk sudut pandang akademisi. Nah, untuk sudut pandang akademisi itu manfaatnya ya penelitian ini tuh bermanfaat ya untuk misalnya sebagai bahan referensi juga kan. Misalnya ada yang sama eh, di bidang marketing kampus gitu kan. Nah, penelitian itu bisa gitu manfaat bagi akademisi. Nah, yang terakhir tuh ada di sudut pandang umum. Nah, di sudut pandang umum ini tuh penelitian ini ya dapat dapat eh bahwa si mahasiswa tuh bisa milih gitu perguruan tingginya tuh sesuai yang minat sama bakat mereka tuh, dia dari pengalaman belajar yang positif. Nah, informasinya itu akurat gitu tentang perguruan tinggi yang dimana dapat membantu si calon mahasiswa dan juga orang tua untuk membuat keputusan yang tepat gitu untuk uh,
meneruskan pendidikan anaknya gimana. Nah, setelah itu bab satu selesai, kemudian kita beralih ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Nah, untuk kajian pustaka yang pertama ada data mining. Menurut Neni Purwati, data mining adalah seni dan ilmu untuk menemukan pola yang berguna dan inovatif dari data. Pola yang biasanya berbeda itu dapat didapatinya dari dalam data gitu. Dan juga banyak tekniknya, kadang ada yang sederhana, ada juga yang rumitnya gitu. Nah, sedangkan menurut Avery Bulolo, data mining merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data menggunakan data historis untuk menumpukan pengetahuan, informasi, keteraturan, pola atau hubungan dalam big data. Kemudian kalau menurut Denny Jolita, data mining itu merupakan proses mengekstraksi pengetahuan dan informasi baru dari jumlah besar data itu, dari sejumlah data besar data menggunakan kecerdasan buatan, statistik, dan matematika. Kalau bisa disimpulkan, data mining itu ya eh, suatu proses, suatu ilmu itu ya buat nemuin pola. Yang dimana buat nemuin pola itu tuh dibutuhkan ya kumpulin datanya dulu, terus eh, datanya juga data-data yang lampau gitu kan, data, data historis. Ya, pokoknya mah buat nemuin pola yang berbeda dalam suatu data, data mining. Selanjutnya ada tahapan data mining. Nah, eh, tahapan data mining itu yang pertama ada data. Nah, data ini tuh ya berupa data mentah gitu yang benar-benar data yang dihasilkan misalnya dari kuesioner atau dari manapun. Nah, kemudian data tersebut diseleksi atau dibersihkan ya menggunakan data data cleaning. Jadi kalau misalnya ada data yang kosong atau ada yang duplikat, kemudian data tersebut tuh dibersihkan terlebih dahulu dan juga karena data kan data mentah ya yang mungkin si kolomnya pun banyak yang emang eh, kalau misalnya yang nggak diperluin tuh ya kita hapus aja gitu. Jadi kita menyeleksi data-data yang emang kita perluin buat kedepannya. Kemudian ada data transformation. Data transformasi ini tuh biasanya proses pengkodingan data yang dimana nantinya setelah eh, setelah ditransformasi kemudian si data tuh bakal ditambah bukan ditambah ya pokoknya akan lanjut ke proses data mining. Nah, data mining ini sendiri tuh ya eh, kayak yang tadi ya yang sudah dijelasin kalau misalnya data mining tuh pencarian pola gitu, pencarian pola atau informasi yang menarik gitu dari data yang udah dipilih menggunakan teknik atau metode yang digunakan gitu. Kemudian setelah melalui proses data mining, kemudian beralih ke interpretation atau evaluasi. Nah, pola ini tuh biasanya untuk memudahkan eh, pihak-pihak yang berkepentingan itu. Misalnya si data ini tuh dijadikan diagram agar mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, tahap ini juga biasanya melibatkan pemeriksaan, misalnya eh, sesuai nggak si polanya atau informasi yang ditemukan tuh
Sesuai nggak sih dengan fakta atau hipotesis yang telah ada sebelumnya? Selanjutnya ada clustering. Nah, menurut Inaria Purba, clustering itu merupakan proses pengelompokan data ke dalam kelompok-kelompok di mana data dengan karakteristik yang serupa ditempatkan dalam satu kelompok atau dalam satu cluster. Tujuannya ya buat ngurangin nilai fungsi. Tujuan digunakan eh, ya buat ngurangin variasi juga yang ada di dalam satu cluster sambil meningkatkan variasi antar cluster. Jadi ya clustering tuh mengelompokkan gitu kan, mengelompokkan data. Tapi ya di mana si data itu tuh harus memiliki karakteristik yang sama gitu, yang serupa, bakal di kelompokin dalam satu cluster kayak gitu. Kemudian ada algoritma K-means. Nah, menurut Natalia Silalahi, K-means clustering adalah metode data clustering non-hierarki dalam pengelompokan data ke dalam satu atau lebih cluster. Ini sama ya, data dan cluster serupa ditempatkan ke dalam satu cluster. Itu pengertian dari clustering itu sendiri ya. Nah, jadi algoritma K-means ini tuh merupakan salah satu algoritma clustering ya dari data mining yang digunakan ya buat membentuk kelompok dengan atribut yang serupa gitu. Nah, si algoritma ini juga ngelompok ngelompokin eh, si datanya tuh menjadi kelompok, menjadi K gitu. Kemudian ada strategi marketing. Menurut Marisa Grace, strategi pemasaran merupakan usaha untuk mempromosikan suatu produk, baik barang maupun jasa, melalui perencanaan dan taktik khusus agar dapat meningkatkan volume penjualan. Nah, bisa dibilang ya strategi pemasaran atau strategi marketing itu ya penting gitu kan. Apalagi kalau misalnya dalam suatu perusahaan, ya itu penting banget untuk kita mencapai tujuan bisnis perusahaan kita. Nah, dengan memahami si strategi pemasaran yang sesuai gitu ya, perusahaan juga dapat mengalokasikan sumber daya dan usaha mereka tuh dengan efisien. Jadi nggak sia-sia juga tuh. Nah, selain itu juga strategi pemasaran itu membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada Rapid Miner. Nah, Rapid Miner ini tuh merupakan platform perangkat lunak yang efisien untuk ilmu data dan pembelajaran mesin. Nah, Rapid Miner ini tuh suatu tools ya, yang dimana biasanya dipakai untuk menganalisis data. Biasanya dipakai oleh data-data scientist. Nah, Rapid Miner ini juga didesain gitu dengan UI-nya tuh yang user friendly gitu ya, dimana mudah digunakan juga. Jadi nggak harus memerlukan keahlian dalam pemrograman. Nah, untuk bab 2 segitu. Kemudian kita lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, yang pertama ada teknik pengumpulan data. Di sini peneliti eh, menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Nah, observasi itu langsung observasi gitu ya, langsung menganalisis langsung ke lapangannya, yaitu ke tempatnya. Kayak peneliti juga sering ikut ikut promosi gitu, promosi kampus yang dimana di situ peneliti bisa uh, mengobservasi gitu ya, meng, ya
mengobservasi bahwa apakah efisien atau tidak gitu dalam promosi ini gitu kan. Terus yang kedua ada kuesioner. Nah, kuesioner ini tuh berupa Google Form yang nantinya dibagikan ke mahasiswa STIM Akademik Bandung. Untuk targetnya sih mahasiswa STIM Bandung angkatan 2021 sampai 2023. Nah, kemudian yang terakhir ada studi literatur. Nah, studi literatur ini tuh biasanya peneliti mengambil dari jurnal-jurnal yang buku atau jurnal yang relevan dengan topik yang dibahas gitu. Jadi ya eh, peneliti tuh ngumpulin data-data teoritis gitu dengan ya membaca atau eh, ya membaca si buku-buku atau jurnal atau makalah serta ya referensi lain yang memang relevan dengan topik yang dibahas. Nah, selanjutnya ada jenis data. Nah, di sini nih peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif itu tuh data yang dimana si datanya itu dapat diukur dengan metode matematika, yaitu bisa dihitung, ya bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dibagi, bisa dikali. Nah, sedangkan kualitatif yaitu sebaliknya gitu. Jadi di mana si datanya itu tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur kayak gitu. Nah, kemudian ada sumber data. Nah, untuk sumber datanya itu ada dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Nah, untuk pengumpulan data primer, nah, pengumpulan data primer ini tuh diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa STIM Bandung untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Itu untuk data primernya. Nah, untuk data sekundernya itu eh, diperoleh melalui jurnal-jurnal dan buku yang terkait dengan topik yang sedang dibahas. Nah, selanjutnya ada metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan ya menggunakan metode data mining gitu dengan algoritma K-means clustering yang dimana eh, data mahasiswa STEM Bandung dianalisis dan dikelompokkan sesuai dengan persebaran wilayah dan sesuai asal sekolah berdasarkan sumber mereka masuk ke STEM Teknik Bandung. Untuk yang terakhir ada uji hipotesis. Nah, di sini peneliti menggunakan uji ANOVA one way atau analysis of variance. Nah, yang dimana uji ANOVA one way itu biasanya digunakan untuk menilai perbedaan statistik antara klaster yang terbentuk dengan variabel clustering yang variabelnya itu bebas. Nah, biasanya ujian NOVA ini tuh membandingkan nilai F di mana si cluster yang dihasilkan oleh metode K-means memiliki perbedaan yang paling signifikan. Nah, selain menghitung nilai one way ANOVA gitu ya, peneliti juga menghitung nilai value sebagai uji hipotesis dari masing-masing variabelnya yang dimana sudah ditentukan asumsinya yang dimana H0 tuh setiap klaster tidak mempunyai perbedaan signifikan. Nah, untuk H1 tuh setiap klaster mempunyai perbedaan signifikan. Yang dimana jika angka signifikan P kurang value lebih besar 0,05 maka H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak. Tapi kalau jika angka signifikan value-nya lebih kecil sama dengan 0,05 maka H0 itu ditolak dan H1 itu diterima.
Nah, uji hipotesis ini tuh bertujuan ya untuk mengetahui apakah setiap klaster memiliki perbedaan yang signifikan atau enggak gitu. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan dari hasil deskripsi yang telah disebutkan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.